Kita mulai ya dialognya, boleh diperlihatkan ke pemirsa seperti apa sih sebenarnya kartu yang disebut-sebut sebagai kartu numberless pertama di Indonesia ini? Beberapa koreksi ya. Tadi Anneke sebutkan bahwa ini adalah kartu virtual. Sebenarnya Honest itu bukan hanya kartu virtual tapi juga ada kartu fisiknya. So, this card kita sudah luncurkan dari mulai April tahun 2023, Anneke. And sangat berbeda dengan apa yang ada di pasar saat ini. Karena customer, semua masyarakat di Indonesia, asalkan mereka sudah berumur 21 tahun ya, bisa mendapatkan Honest Card tanpa harus ke cabang atau tanpa harus cari kami punya sales agent. Simply download Honest App di Play Store dan mau kapanpun sambil rebahan, sambil ngafe sama teman-temannya, sambil nunggu bus, nunggu jemputan, bisa apply. Baik, ini menarik sekali ya kalau kita melihat Honest ini memulai dengan kartu yang fisik begitu. Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini kita banyak sekali yang sudah menggunakan QR atau kris begitu. Apa sih yang membuat Honest Technologies ini optimistis dengan bisnis kartu di Indonesia? Oke, mungkin saya berangkat atau mundur sedikit ke visi dan misinya Honest itu berdiri di Indonesia. Jadi visi kita itu sangat jelas, Anneke, bahwa kita mau membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam financial inclusion. Dan salah satu komponen yang paling penting dari financial inclusion itu adalah financial literasi. Di mana bagaimana masyarakat bisa menggunakan produk-produk keuangan secara bertanggung jawab dan membantu mereka punya kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak hanya aspek konsumtif atau impulsif buying, tapi bagaimana produk-produk keuangan itu bisa membantu customer untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Misalnya nih, aku kasih contoh ya. Misalnya saya punya suatu usaha, saya punya salon misalnya. I want to grow up my usaha itu. Dan perannya produk keuangan adalah bagaimana bisa ngebantu si Daru men-scale up bisnisnya, tentunya di saat yang tepat, dengan tetap menjaga kualitas ataupun yang kita sebut sebagai skor kredit di Indonesia. Atau kalau masyarakat umumnya itu sebut dengan SLIK OJK, ataupun kalau generasi oldies sebutnya IDBE. Jadi itu penting sekali sih untuk financial inclusion dan juga financial literasi. Baik, terlepas dari tujuan Honest Technologies untuk membangun bisnis di Indonesia, lalu apa yang membuat Honest ini yakin terhadap industri fintech di tanah air? Kalau kita lihat, saya quote sedikit data, selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan fintech di Indonesia itu 6 kali lipat. Dari semula pemain di 2011 sekitar 51 pemain ya, tahun lalu itu tutup sekitar 334, Anneke. Dan volume transaksi digital sendiri itu juga exponentially growth. Yang tahun lalu tutup di 277 miliar US dollar, itu diproyeksikan akan hampir 2 kali lipat di 2025. Ini artinya apa? Sebenarnya masyarakat Indonesia itu sangat reseptif gitu ya, sangat terbuka dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemain baru. Tadi Anneke sebut mengenai kris yang sangat didorong oleh pemerintah melalui Bank Indonesia ya. Merchant kris itu sudah mencapai lebih dari 30 juta. Di mana itu membuat kita melakukan pembayaran sangat mudah ya. Jadi a part of kartu kredit yang sudah menjadi sarana pembayaran selama berpuluh-puluh tahun, kris menjadi metode yang sangat unik, sangat diterima oleh masyarakat, dan juga tidak kalah penting pemain-pemain fintech yang sudah memulai ada lebih dulu dibandingkan Honest, itu tentunya membantu masyarakat untuk lebih cepat lagi nih masuk ke sektor keuangan formal. Begitu. Baik, tapi yang dituju memang adalah anak-anak muda? Not necessarily. So tidak hanya anak-anak muda, tapi juga siapa saja yang mau itu anak muda, setengah muda, setengah tua, maupun generasi yang lebih senior, selama dia belum pernah memiliki kartu kredit
dan mau membangun kehidupannya dengan lebih baik bersama Honest, itu yang jadi target kami. Baik, Anas melihat arah kompetisinya ke depan ini seperti apa? Karena kalau sebenarnya kartu kredit ini kan juga dikeluarkan oleh bank-bank raksasa yang berada di Indonesia begitu. Bahkan mereka juga punya virtual assistant begitu dan sangat serius sekali untuk transformasi digitalnya. Lalu apa saja yang membuat Anas ini optimistis? Kalau dilihat ya, kalau kita melihat dari jumlah penerbit kartu kredit yang ada di Indonesia, benar sekali. Ada banyak sekali penerbit kartu kredit. Tapi kami berangkat dengan percaya bahwa akses yang kita buka untuk masyarakat itu akan membantu. Yang pada akhirnya pilihannya jatuh kepada masing-masing masyarakat. Mau pakai issuer yang mana, apakah mau memilih Honest ataupun mau memilih issuer yang lain, pilihannya jatuh kepada masyarakat. Dan kalau tadi aku show di depan, ini the first numberless card in Indonesia, Anneke. Kami mendesain kartu ini bukan hanya untuk aspek estetik, tapi juga aspek security. Dengan tidak adanya nomor di dalam physical kartunya, itu jadi aman banget. Kita bawa ini kemana-mana. Aku mau selfie nih, pakai kartuku. Aku nggak khawatir datanya bakalan dicuri. Karena kan nggak ada ya nomor dan juga identitas rahasia yang bisa digunakan untuk transaksi. Jadi aspek keamanan itu yang juga kita kedepankan karena kita paham bahwa masyarakat Indonesia yang belum menggunakan kartu kredit mungkin saja tidak tahu ya resikonya. Mereka tinggal kartu kreditnya di kasir, kemudian foto pakai kartu kreditnya, atau simply kasih nomor kartu kreditnya ke orang lain. Nah, Honest percaya bahwa edukasi kepada masyarakat itu harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga pemain seperti kami. And we start from the things that we can control. Seperti misalnya semua customer yang kami setujui itu go through proses yang namanya welcome call, Anneke. Di situ kami memberikan informasi kepada customer kami untuk menggunakan kartunya secara bijak. Kemudian juga untuk selalu berhati-hati jangan sampai terjebak atau masuk ke dalam modus operandi social engineering. Nah, ini adalah hal-hal kecil yang kami mulai, yang kami lakukan to make difference in the market. So, message bahwa the financial inclusion, financial literacy itu dilakukan oleh fintech, menurut Honest itu harus selalu diteruskan dan juga kita selalu keep our product relevan kepada masyarakat.